Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita masih bisa disampaikan pada Jumat pekan ini untuk mendengar dan menyimak kajian dari Ustadz Dr. Topan Setiadipura tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Qadarullah, pekan lalu kita mendapatkan berita duka dari sahabat kita. Jadi ibu dari sahabat kita Muhammad Asri dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita berbelasungkawa atasnya dan juga menerima takdir dari Allah, dan saya mengajak sahabat-sahabat untuk mendoakan agar beliau mendapatkan dan ditambahkan nikmat kuburnya. Dan alhamdulillah juga bahwa kita bisa mendapatkan ingatan tentang kematian, bahwa hidup di dunia ini adalah perjalanan yang sebentar dan harus mengantarkan kita kepada akhirat. Dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat untuk bersikap adil kepada Allah, dalam arti bahwa mari kita gunakan waktu yang boleh dikatakan sisa ini untuk menuntut ilmu agama dengan sebaik-baiknya, dengan fokus, dan juga sehingga bisa mendapatkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Topan dengan sebaik-baiknya. Walaupun malam ini adalah hari Jumat dan juga sudah malam, tetapi sekali lagi supaya kita bisa fokus dan bisa menyimak dengan baik kajian pada malam hari ini. Baiklah, kita akan mendengar kajian Ustadz Topan lanjutan dari hadis kedua di kitab Arba'in An-Nawawi. Silakan Ustadz Topan. Alhamdulillah, jazakumullah khair Vektor atas pengantarnya dan remindernya pada kita semua ya, tentang pentingnya tadi ingat kematian, yang ambil pelajaran dari ibu saudara kita adalah Muhammad Asri ya, sama-sama satu alma mater ya, sekolah, dan sekarang sedang jadi researcher di Facebook ya. Asri itu researcher di Facebook, sehingga kita dapat kabar orang tua beliau, ibu beliau meninggal. Semoga tadi yang terbaik bagi ibu beliau di dunia, di akhirat, di alam kuburnya. Jazakumullah khair Vektor. Ikhwah dan akhwat sekalian, saya mulai share. Terlihat ya? Terlihat Mas Topan. Terlihat. Alhamdulillah, insya Allah kita masih, maaf tanggalnya belum dirubah. Sekarang yang versi 11, tanggal 11. Insya Allah kita lanjutkan bab atau hadis yang kedua ya, dari riwayat dari kumpulan buku Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan pekan lalu kita membahas terutama tentang Islam dan imannya, dari sebuah kisah yang luar biasa, yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas izin dan taufik Allah SWT, kita yang hidup 14 abad setelah Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kisah ini ya, mendapatkan kisah ini. Dan ini bagaimana Allah SWT melalui para ulama, memilih para ulama yang dengan mereka ya, dari ulama ke ulama ke ulama, akhirnya sampai kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi menulis buku dan akhirnya sampai kepada kita
percakapan yang luar biasa. Allah mengirim malaikat Jibril dan diskusi tentang hal-hal yang sangat penting. Ya. Kita coba ulang beberapa hal, terutama definisi-definisi yang menarik. Ya. Dan mungkin ikhwah sekalian selayaknya sebentar hafal beberapa definisi ini. Saya coba cari. Oke. Catatannya malah saya. Jadi kemarin pekan lalu kita bahas tentang Islam. Dan di sini tentu pertanyaan menarik, apa itu Islam? Akhbirni anil Islam. Dan Nabi kita SAW menjawab dengan rukun Islam. Ya, bahwa Islam adalah syahadat, ya, salat, saum Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Dan kita bahas juga Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Islam memang lebih cenderung kepada amal saleh, jadi amal fisik kita. Ya. Dan kemarin tidak tahu apakah ikhwah atau akhwat sekalian masih ingat definisi yang juga kita berikan. Kita ambil dari kitab Al-I'tiqad A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Ya. Maaf, di sini filenya ternyata file yang sudah dibersihkan. Jadi kemarin beberapa hal yang kita tambahkan dibersihkan dan hanya menyisakan yang betul-betul datang dari tulisan Imam Nawawi. Kemarin kita sampaikan definisi dari Islam, ya, adalah afektor atau servisno, masih hafal? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal khulusu minasyirk. Karena ini penting, tidak apa kita tulis di sini versi bahasa Indonesianya. Islam itu al-Islam kalian saya tulis Latinnya. Islam itu ada berapa poin? Pertama, islamu lillahi bit tauhid. Istislam atau berserah diri kepada Allah SWT bit tauhid. Istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah SWT bitauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jadi bahan untuk materi. Tentu tauhid sendiri menjadi hal yang bisa lebih mendalam kita bahas, tapi sementara kita cukupkan bitauhid artinya mengesahkan Allah SWT, yang menunggalkan Allah SWT sebagai tujuan kita beribadah terutamanya. Ya. Kemudian wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Poin kedua adalah dan terikat kepada Allah SWT atau tunduk kepada Allah SWT dengan ketaatan. Sehingga di sisi ini Islam definisi ini tidak bicara tentang hanya tauhid dalam artian keyakinan, tetapi juga ketaatan. Jadi ada amalan. Ya. Jadi dan poin ketiga wal khulus min atau kalau bisa min asyirk. Jadi tiga ini, jadi ikhwan dan akhwat sekalian, semoga dari dua kajian ini, yang kajian pekan lalu mungkin bisa dimurojaah definisi ini, ya ada versi Arabnya. Untuk cepat kita tulis versi non Arabnya, biar cepat menulisnya. Tapi yang jelas Islam adalah istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah SWT dengan mentauhidkan Allah SWT. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirk, dan bebas dari kesyirikan. Jadi tiga poin ini definisi para ulama kita, di antara diberikan dalam buku A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, ya, panji-panji sunnah yang terbentang, dan buku ini pun telah diterjemahkan. Pekan lalu kita bahas terangkan buku ini dengan judul bahasa Indonesia 200 tanya jawab dalam masalah akidah. Ya, silakan bisa dicari di googling pun ada PDF-nya. Ya, bagus bentuknya dalam bentuk tanya jawab. Sebagian teman-teman yang mungkin masih ingat, di Jepang dulu kita sempat bahas buku ini sampai beberapa pertanyaan, sampai mungkin 20-an pertanyaan. Dan kalau tidak salah di YouTube ada recordingnya. Jadi ini al-Islam definisinya ini. Selain definisi dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Islam dari sudut pandang unsur-unsurnya, yaitu syahadat,
ya, maka diwakili misalnya dengan bitauhid. Dan yang lainnya salat, saum Ramadan, zakat, dan haji itu inqiyadu lahu bita'ah, dengan ketaatan kepada Allah. Dan khulus minasyirk, terbebas dari kesyirikan, juga bisa diambil dari kalimat syahadat itu sendiri. Syahadat la ilaha, tidak ada ilah illallah, sehingga menafikan persembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini diwakili dalam definisi ini khulus minasyirki wa ahlihi, terbebas daripada kesyirikan dan ahlu syirk. Karena lalu kita juga bahas tentang al-iman. Tentu definisi dari Nabi kita Muhammad SAW dengan tentu definisi Nabi kita SAW ini adalah yang paling jelas dan boleh kita bilang yang paling baik karena datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, jawabannya adalah rukun iman. Iman adalah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, wal yaumil akhir wal imanu bil qada wal qadar. Jadi rukun iman yang alhamdulillah sejak kecil kita sudah belajar hal ini. Rukun iman mulai dari iman kepada Allah SWT sampai iman kepada qada dan qadar. Ya. Imam Nawawi menekankan khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Itu definisi yang dengan cara mendetailkan unsur-unsurnya. Definisi lain, para ulama menjelaskan al-iman adalah qaulun wa amalun. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah perkataan dan perbuatan, yaitu qaulul qalbi wa qaul al-lisani. Perkataannya terbagi dua, yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Jadi keimanan itu terbagi jadi perkataan dan perbuatan. Perkataan itu ada dua, yaitu perkataan hati, maksudnya tasdik, membenarkan. Jadi perkataan hati adalah tasdik, kita membenarkan, ya, bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga qaulul lisan, perkataan lisan kita. Jadi kita mengatakan secara lisan kita bersyahadat, dan kita dalam istilah bahasa Arab an-nutqu, melafalkan, ya, melafalkan syahadat. Dan itu penting, ya. Jadi ini bagian definisi para ulama menunjukkan bagian-bagian yang penting dan harus ada. Jadi harus ada pembenaran dalam hati, harus ada juga pelafalan. Jadi dia harus mensyahadatkan, ya. Sehingga lalu kita sampaikan tidak boleh dia mengatakan yang penting kan saya yakin. Mengapa saya harus mengungkapkan keyakinan itu dalam bentuk syahadat? Ya, dilihat oleh orang-orang dan lain sebagainya. Ya, maka para ulama mengatakan dengan berbagai dalil-dalil dan sebagainya perlu ada qaulul lisan, perkataan secara lisan. Dan itu penting, ya. Itu penting, ya. Qaulul lisan, persaksian secara lisan. Ini amal, dan amal adalah mencakup amalul qalbi wa amalul jawarih. Amal juga ada dua, yaitu amal hati, ya. Amal hati berupa rasa cinta, rasa takut, rasa harap, tawakal kepada Allah SWT, ya. Ini semua amal al-qulub, ya. Amal-amal hati, ya. Dan juga amal jawarih, amal tubuh kita, ya. Jadi tubuh kita harus beramal. Iman itu tidak hanya keyakinan, tapi terlihat dengan tubuh kita yang melakukan amal soleh. Ditambahkan kemarin yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Mungkin sampai sini yang biasa disebutkan para ulama kita. Kalau teman-teman murajaah kemarin ada tambahan lagi, yaitu wa yatafadaluna ahlu. Jadi ahlul iman itu yatafadalun. Yatafadalun artinya berbeda-beda tingkatannya.
Ya, keimanan seorang itu berbeda-beda. Mengapa? Karena iman memang bisa yazid, bisa bertambah, dan juga bisa berkurang. Ini mungkin definisi yang boleh dibilang penting ya untuk di murojaah, untuk diulang dari materi kita kemarin. Dan biasanya para ulama kita, para ustadz kita juga mengulang-ulang materi-materi seperti ini agar kita menghafal, tentu menghafal dari sisi apa pokok-pokoknya. Misalnya Islam itu apa? Istislamu lillahi bittauhid, inqiyadu bitta'ah, dan khulus minasyirk. Keimanan itu apa? Qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wa qaulul lisan, amalul qalbi wa amalul jawarih, dan seperti itu. Sehingga konsep kita tentang iman itu lengkap ya. Dan definisi ini yang dirangkum oleh para ulama kita. Ya. Dirangkum para ulama kita dari berbagai perspektif. Ya. Istilahnya dalam istilah agama kita, istilahnya istiqra'ul ulama. Jadi ulama menyimpulkan setelah melihat beberapa hal, semua hal dengan definisi yang membatasi seperti ini. Pekan lalu kita bicara juga tentang takdir, alhamdulillah, dan pekan ini juga di ujung-ujung Imam Nawawi masih bicara tentang takdir, yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Kita langsung masuk di yang baru hari ini, yaitu masuk di ihsan. Ya. Setelah bertanya tentang Islam dan iman, malaikat Jibril yang saat itu belum diketahui oleh para sahabat juga oleh para sahabatnya bahwa itu adalah malaikat Jibril, bertanya tentang akhbirni anil ihsan. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Ya. Engkau menyembah Allah SWT atau beribadah kepada Allah SWT seakan-akan ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua maqam ihsan nanti. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang kedua, jika kamu tidak bisa seakan melihat Allah SWT, maka minimal kita menyadari fa innahu bahwa Allah SWT yaraka, melihat kamu. Ya. Jadi sini Imam Nawawi menyebutkan qaulu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya fa akhbirni anil ihsan, qala, menjawab ini al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Imam Nawawi menyebutkan wa hadza maqamul musyahadah. Dan ini diistilah oleh Imam Nawawi adalah maqam al musyahadah. Jadi maqam tingkatan musyahadah. Musyahadah artinya menyaksikan atau melihat Allah SWT. Ya. Menurut Nabi kita SAW mengatakan ka'annaka, jadi seakan-akan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diskusi para ulama di dalam masalah akidah, apakah mungkin manusia melihat Allah di dunia ini. Allah alam, yang saya ketahui para ulama mengatakan di dunia ini manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat Allah SWT adalah kenikmatan yang paling besar di surga Allah SWT. Jadi ada kenikmatan surga, bahkan di atas itu ada yang lebih nikmat lagi, adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi kita mengatakan ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihat Allah SWT. Artinya musyahadah, merasakan atau menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksudnya di sini li'anna man qadara ayyushahidal mulk, karena barang siapa yang mampu untuk sampai pada maqam yushahidal mulk, menyaksikan Allah SWT, jadi seakan-akan dia melihat Allah SWT, maka dia akan istahya ayyaltafit ila ghairi, dia akan merasa malu ketika dia beribadah lalu dia yaltafit ila ghairi, dia dia melihat selain Allah SWT. Jadi dia seakan-akan komunikasi dengan Allah SWT, tapi dia tidak merasakan kehadiran Allah yang sebenarnya dia sedang berkomunikasi, ya. Sehingga dia berani bahkan terbiasa untuk melihat sebelah-sebelahnya. Artinya yaltafit itu berpaling, ya. Kalau dia bisa, maka dia akan malu untuk berpaling ila ghairihi fi shalah, dalam salatnya. Wa ayyusghila qalbuhu bi ghairihi, dan dia akan malu untuk menyibukkan hatinya dengan selain Allah SWT, ya. Atau ayyusghila qalbahu, menyibukkan hatinya dengan selain Allah SWT. Jika dia merasakan Allah SWT ada di depannya, dia malu untuk berpaling, dia malu untuk hatinya sibuk dengan yang lain, ya. Sehingga betul-betul dia hanya berkomunikasi dengan Allah SWT dan hatinya sibuk dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan ini maqam yang disebut al-ihsan. Ya, maqam yang disebut al-ihsan. Ya. Jadi poinnya Imam Nawawi mengatakan maqam musyahadah, seakan-akan dia menyaksikan Allah memang ada di depannya dan dia berkomunikasi dengan Allah SWT. Dengan begitu, dia akan malu untuk berpaling kepada selain Allah SWT dalam salatnya. Ya. Dia mengatakan dalam salatnya, misalnya bacaan salat subhana di berbagai bacaan salat, misalnya surah Al-Fatihah. Maka itu komunikasi kita dengan Allah SWT. Dia seakan-akan ngobrol dengan Allah SWT. Ya, bahkan ada hadis yang mengatakan memang betul-betul terjadi komunikasi. Setiap ayat dalam surah Al-Fatihah betul-betul dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya apakah kita bisa nyampe di level ihsan tadi? Merasakan kehadiran Allah SWT, ya. Sampai di istilah di sini maqam musyahadah tadi. Ya. Dan ini tentu satu hal yang perlu untuk kita coba latih, bagaimana bisa sampai di sini. Beribadah misalnya dalam sholat tidak berpaling kepada selainnya, ya, terutama hati kita, termasuk juga fisik kita, ya. Dan Imam Nawawi menyebutkan wa maqamul ihsan, dan tingkat ihsan ini beliau samakan dengan maqamus siddiqin, maqamnya siddiqin, orang-orang siddiqin, ya, kejujuran atau asidqu, ya. Dan beliau menyebutkan, dan kalau teman-teman masih ingat di hadis pertama, Imam Nawawi setelah membahas ikhlas juga membahas as-sidqu, ya, kejujuran atau as-sidqu, ya. Kita akan ulang sedikit. Imam Nawawi mengisyaratkan wa qad taqaddama fil haditsil awal al-isyaratu ila dzalik. Sebelumnya telah dibahas tentang hal ini, tentang as-siddiq atau as-sidqu atau kejujuran dalam bahasa kita, ya. Dalam makna as-sidqu dengan makna yang lebih luas, karena kadang kejujuran dalam bahasa kita maknanya terlalu sempit. Saya ambilkan di sini dari syarah hadis pertama, mengulang. Imam Nawawi menyatakan bahwa setelah ikhlas, ada ikhlas, tetapi ternyata as-sidqu itu di atasnya lagi. Ya, as-sidqu itu di atasnya lagi. Sebenarnya dalam hadis ini ada Islam, beribadah, ya, dan keimanan juga, maka ihsan itu di atasnya lagi. Jadi ketika beribadah pun betul-betul merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan qala fasidku, sidku. Ya, ini sekali kita mengulang. Imam Nawawi mendefinisikan sidku adalah, sifat sidku adalah fi wasfil abdi, sifat seorang hamba fi istiwa'i sirri wal alaniyah. Ketika keadaan dia ketika sendiri itu sama dengan dia ketika rame-rame. Wal zahir wal batin, juga antara yang zahir yang nampak dengan yang batin. Masya Allah. Jadi kita lihat as-sidqu itu suatu hal yang berat dan susah, karena ketika ketika dia sendiri sama dengan ketika dia alaniyah, ketika dia rame-rame, ya. Umumnya orang dia ingin memperbaiki dirinya ketika alaniyah, ketika rame, ketika dilihat orang, ya. Tapi ketika sendiri, dia bisa melihat kualitas dia sebenarnya ketika dia asir. Ya, maka sidq di sini adalah samanya kondisi dia ketika sendiri, ya, ketika dia asir dengan alani, ketika terbuka antara zahirnya dan juga batinnya. Ya. Di sini wasidku yatahaqqaqu, ya, sidik itu sini terjemahan saya terwujud dengan terpenuhnya semua faktor dan keadaan. Bahkan poinnya wal ikhlas, innal ikhlas yaftaqiru ila sidq. Ikhlas itu perlu kepada kejujuran. Sebaliknya kejujuran la yaftaqiru ila syai', tidak perlu kepada selainnya. Ya, jadi di sini pekan lalu di hadis pertama, bukan pekan lalu, Imam Nawawi membahas tentang bagaimana as-sidqu itu lebih jauh daripada ikhlas. Imam Nawawi menyebutkan li'anna haqiqatal ikhlas. Ikhlas adalah iradatullahi ta'ala bitta'ah, menghendaki atau menjadikan Allah sebagai tujuan dalam ketaatan. Ya, jadi Allah sebagai tujuan dalam ketaatan itu ikhlas. Imam Nawawi mengatakan faqad yuridullahu bis-shalah. Terkadang seseorang memang menginginkan Allah dalam salatnya, walakinnahu ghafilun an khuduril qalbi fiha. Dia ikhlas, Allah memang tujuannya dalam salat, tetapi dia lalai dalam mendatangkan hati dalam ibadah salat tersebut.
Ya, sedangkan sidku adalah iradatullah ta'ala bil ibadah, ini yang ikhlas, dan tambahannya huduril qalbi ilaihi, dengan menghadirkan hati dalam ibadah. Dan itu kembali ke bahasan kita, itu yang disebut dengan ihsan tadi, ya. Karena ketika dia merasa melihat Allah SWT, dia akan malu untuk yaltafit, untuk berpaling, dan malu kalau hatinya sibuk dengan yang lain. Dan ini Imam Nawawi mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaraka, bahwasanya kalau tidak bisa seakan melihat Allah SWT, maka minimal dia menyadari bahwasanya Allah SWT yaraka, Allah SWT melihat kamu. Ya. Imam Nawawi mengatakan fa innahu yaraka ghafilan in ghafalta fis shalah, sesungguhnya Allah SWT melihat kamu lalai jika kamu lalai dalam salat. Jadi kalau kita lalai, Allah lihat. Ya. Dan ketika kita wahadatsan nafs fiha, dan ketika jiwa kita ngobrol, ya, artinya jiwa kita kadang ketika sholat bacaan kemana, tapi jiwa kita ngomong, ya, ada diri kita membicarakan hal yang lain, ya, dan Allah tahu tentang hal tersebut. Ya, jadi beliau seakan-akan memberi tanbih kepada kita, hati-hati, ya, karena minimal kita menyadari kalau kita lalai, Allah akan memperhatikan itu semua. Itu ihsan. Dan kembali ikhwah dan akhwat sekalian, rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa naik dari hadis pertama ikhlas, hadis kedua ini lebih jauh, bukan hanya ikhlas, betul tujuannya betul, yaitu ikhlas bagi Allah SWT, lillahi ta'ala, tetapi kadang orang yang ikhlas, Imam Nawawi lebih mendetailkan, kadang orang yang ikhlas tapi dia ghafil, dia lalai, betul dia ikhlas, tetapi ketika mengerjakannya dia tetap lalai dalam pengerjaannya. Ya. Jadi itu level al-ihsan. Ya. Kemudian bagian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ya. Nabi kita SAW ditanya tentang fa'akhbirni anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Maksudnya kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi kita SAW mengatakan mal mas'ul. Tidaklah al-mas'ul yang ditanya, yaitu Nabi kita SAW, anha, ditanya tentang bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada yang menanya. Ya, hadal jawaban ini ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana la ya'lamu mata as-sa'ah. Nabi kita SAW tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ya, Nabi kita SAW saja tidak tahu kapan terjadi kiamat. Imam Nawawi menyebutkan bal ilmu sa'ah, ilmu tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat, mimma ista'tsarallahu ta'ala bi, di antara hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah wa ta'ala, dengan Allah berfirman innallaha indahu ilmus sa'ah, sungguhnya Allah SWT indahu ilmus sa'ah, di sisi Allah lah ilmu sa'ah. Ya, dalam lengkapnya yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Beberapa hal gaib disebutkan dalam surah Al-Luqman, surah Luqman ayat 34 ini. Ya, di antaranya tentang hujan, kapan turunnya hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan apa yang ada di dalam rahim. Dan itu para ulama tidak hanya laki atau perempuan, ya, tetapi apa, bagaimana, ya. Laki perempuan saja kadang salah, ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan seseorang tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, seseorang tidak tahu di negeri mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha berilmu. Ya. Jadi di sini poinnya innallaha indahu ilmus sa'ah. Ilmu tentang kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam ayat lain di surah Al-A'raf, la ya'tikum illa baghtah, tidaklah kiamat itu datang, ya, dengan tiba-tiba. Ini di ayat Al-A'raf 187. Dan ayat ini seakan juga memberikan kisah tentang pertanyaan sa'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayatnya disebutkan yas'alunaka 'anis sa'ah, orang-orang bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang sa'ah, ayyana mursaha, ya, kapan sa'ah itu terjadi.
Dan sama jawabannya, kul innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la yujalliha liwaqtiha illahu. Dan tidak ada yang tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat lain yang diberikan oleh Imam Nawawi, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan engkau tidak tahu, jangan-jangan as-sa'ah itu sudah dekat. Ya. Artinya poinnya adalah bahwasanya bahkan Nabi kita Muhammad SAW saja tidak tahu kapan terjadinya kiamat, dan bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Ya. La'alla sa'ata takunu qariba. Bahwasanya kiamat itu bisa jadi sudah dekat. Sehingga di sini di paragraf selanjutnya Imam Nawawi seakan menguatkan Nabi kita Muhammad SAW saja tidak tahu. Sehingga wa man idda'a anna umra dunya 70 alf sanah wa annahu baqiya minha 63 alf sanah. Jadi bahwasanya dunia itu usianya 70.000 tahun dan tersisa 63.000 tahun, fahuwa qaulun batil. Maka itu perkataan yang batil. Ya, di sini Imam Nawawi menyebutkan hakahu at-Tuhi. Cerita tentang orang yang ngaku seperti itu diceritakan oleh ulama lain, at-Tuhi, dalam buku beliau Asbabut Tanzil. Dalam buku Asbabut Tanzil, an ba'dil munajjimin wa ahlil hisab. Dari sebagian munajjimin dan ahlul hisab. Munajjim di sini bukan dukun seperti dukun kita ya. Munajjim terkadang dalam buku fikih diterjemahkan sebagai ahli tentang peredaran bintang. Ya. Ahli tentang peredaran bintang. Yang jelas perkataan seperti itu perkataan yang batil, yang merasa tahu kapan terjadinya kiamatnya. Beliau melanjutkan wa man idda'a anna umrad dunya 7,000 sanah 70 ribuan tahun fahada yusawwifu 'alal ghaib wa la yahillu. Poinnya di sini orang yang mengatakan seperti itu maka dia mendahului hal yang gaibnya. Wala yahillu i'tiqadu. Poinnya tidak boleh atau tidak halal meyakini hal seperti itu. Jadi siapapun yang mengatakan kapan terjadi kiamat maka kita tidak boleh meyakininya. Ya, dan itu perkataan yang batil. Ya. Lalu kalau kejadiannya tidak ada, alhamdulillah Allah SWT membukakan ilmunya sedikit tentang amarat, tanda-tandanya. Ya. Mereka Jibril kemudian bertanya, akhbirni an amaratiha. Ya, maka Nabi Isa mengatakan amaratiha di antara tanda-tandanya adalah antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak, ya, seorang wanita budak melahirkan tuannya. Jadi seorang wanita budak melahirkan tuannya. Ya. Sini sebelum masuk ke esensinya, Imam Nawawi bahas hal yang sifatnya lughawi, ya, bahasa. Di dalam satu riwayat disebutnya al-amaru dan riwayat lain al-amaratu. Ya, pakai ta atau tidak pakai ta. Pada dasarnya dua-dua riwayat tersebut bisa. Termasuk juga rabbataha atau rabbaha, sama-sama tuannya dan dua-duanya ada riwayatnya. Kemudian menyebutkan tentang maknanya. Qala al-aksarun, sebagian ulama menyebutkan hada ikhbar an kasratis sarari tentang banyaknya as-sarari. Sarari jamak dari budak wanita, wa auladahunna, dan anak-anak mereka. Ya. Maka disebutkan fa inna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha. Jadi kalau seorang budak wanita kemudian menikah dengan tuannya lalu ada anak laki-lakinya, maka anak laki-laki itu nanti pada posisi tuannya, ya. Jadi tuan dari wanita itu. Ya. Li'anna malul insan, karena harta seseorang sairun ila waladihi, akan menjadi milik anaknya. Artinya wanita tersebut, ibunya yang merupakan harta dari bapaknya, karena budak dari bapaknya itu nanti jadi budak dari anaknya itu juga. Ya. Kan budak itu diantara harta dari
seseorang. Jadi ketika orang bapaknya itu tidak ada, maka ibunya itu menjadi budak dari anaknya. Nah, kejadian ini yang diantaranya dipahami oleh aksar kebanyakan para ulama kita yang dimaksud dari antalidal ammatu rabbataha. Ya, jadi akan banyak kejadian seperti itu. Wakila ma'nahu al-ima'u yalidunna al-mulk. Jadi maknanya juga seorang budak melahirkan al-mulk, raja-raja. Fatakunu ummatan min jumlati ra'iyatihi. Maka dia menjadi umat dari rakyat orang yang kemudian menjadi raja yang dia lahirkan tersebut. Ya. Dan Imam Nawawi juga menambahkan wa yahtamilu ayyakunal makna, dan bisa jadi yang bisa juga dibawa maknanya kepada pemahaman ini bahwa anna syakhs, bahwa seseorang dia artinya al-jariyah melahirkan walad, seorang dia dengan seorang wanita melahirkan seorang wanita itu budak, ya. Lalu melahirkan seorang laki-laki. Wa yabi'uha, lalu dia menjual budak wanitanya tersebut. Jadi dia berhubungan, lahir anak laki-laki, lalu dia jual hamba sahainya wanita tadi. Maka faya kebirul walad, yang laki-laki anaknya ini sudah jadi besar, wa yashtariya ummah, lalu dia tanpa sepengetahuannya dia membeli ibunya, ya, yang menjadi budak tadi. Wa hadza min asyratis saah, dan ini diantara tanda-tanda terjadinya kiamat. Jadi salah satu tandanya di kisah dalam hadis ini adalah antalidal ammatu rabbataha, ya, antalidal ammatu rabbataha. Sebagian ulama di antara Al-Utsaimin mengambil hikmah di sini bahwasanya begitu cepat terjadinya perubahan, dan ini diperkuat dengan kelanjutannya. Qaulullah SAW, bahwasanya tanda lain adalah wa antara, dan ketika Anda atau kalian melihat hufatan, orang-orang yang hufat, tidak beralas kaki, oratan, pakaiannya pun bukan istilahnya telanjang, wal alah, dan orang yang fakir, ri'a asyai, dia mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, tahu-tahu mereka berlomba dalam bangunan. Ya, mereka berlomba dalam bangunan. Sampai sini ini Imam Nawawi menjelaskan tentang beberapa definisi secara bahasa, ya. Jadi al-alah yang disebutkan di sini adalah al-fuqara, adalah orang-orang yang fuqara. Wal a'il al-fakir, dan a'il itu tunggalnya. Jadi bentuk tunggalnya a'il jama'. Wal ilah adalah al-faqru. Ini masdarnya ilah adalah kefakiran. Ya. Wa 'ala ar-rajulu ya'ilu ilatan ay iftaqara. Ini kembali para ulama biasanya juga membahas sisi bahasanya. Poinnya bagi kita mungkin sederhananya, Allah ini maknanya kefakiran, dan juga bahas tentang yang pengembala ini. Ya, mungkin sementara bisa kita skip, ya. Maknanya menurut Imam Nawawi, anna ahlal badiyah, bahwasanya orang-orang pedalaman, wa asbahum, dan yang semisal mereka adalah orang-orang yang sebelumnya bukan orang yang dikenal memiliki dunia atau kekayaan, ya, min ahlil hajati wal faqah, dari orang-orang yang ahlil hajat, ya, orang-orang fakir, ya, orang-orang fakir mudahnya, yataraqawna, jadi mereka meningkat, posisi mereka kemudian berubah, bahkan mereka berlomba-lomba fil bunyan, dalam meninggikan bangunan. Wa dunya tubsatu lahum, dan dunia itu terbuka, artinya Allah berikan kepada mereka. Hatta yatabahu fil bunyan, sampai mereka berlomba-lomba atau saling yatabahu, saling membanggakan dalam bangunan. Ya, dan ini diantara ciri akan terjadinya kiamat. Jadi orang-orang yang asalnya tidak dikenal sebagai orang yang mampu, bahkan dikenal orang yang miskin, orang yang banyak kebutuhan, orang yang bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tahu-tahu mereka berubah kondisinya, ya, mereka yataraqawna fil bunyan, mereka saling berlomba untuk ya tinggi-tinggian bangunan rumah mereka. Ya. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini penjelasannya atas perkataan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Imam Nawawi menerangkan, ya, setelah itu diskusinya beres, ya, esensi diskusi antara pertanyaan Malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad telah selesai. Di sini tentang perkataan Umar radhiyallahu anhu, falabisu atau
falabithu maliyah, maka terdiam beberapa saat. Ini telah kita terangkan pekan lalu ya. Kita loncat ke sini pekan lalu untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang kejadian hadisnya. Intinya, saya coba ulang ringkas saja. Ada berbagai riwayat dan ini menarik rekan-rekan sekalian. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini bukan dari Umar ya, tapi dari Abu Hurairah dan banyak riwayat lain. Jadi yang meriwayatkan dalam bentukan yang dipilih oleh Imam Nawawi dan bahkan jadi masyhur di kalangan umumnya umat Islam adalah riwayat dari Umar bin Khattab yang hanya diambil oleh Imam Muslim ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi banyak riwayat. Nah, di sini Umar mengatakan lalu berlalu waktu. Ketika digabungkan riwayat, kalau Umar yang mengatakan, maka yang dimaksud itu 3 hari. Jadi 3 hari setelah kejadian, baru Umar dikabari oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah Jibril. Tapi yang terjadi di tempat itu, jadi Imam Nawawi menggabungkan, bisa jadi katanya terjadi, lalu ketika malaikat Jibril berpaling, Umar sudah pergi dari majelis. Lalu ketika masih majelis itu ada, Rasulullah menyuruh dalam riwayat lain, tolong panggilkan orang itu. Para sahabat coba nyari sampai 3 kali. Sampai 3 kali dalam riwayat Abu Hurairah. Lalu setelah tidak bisa, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang masih ada di majelis itu, innahu Jibril, bahwasanya itu adalah Jibril. Ya, jadi kalau semua riwayat digabungkan, Imam Nawawi menyimpulkan seperti itu. Ya, insyaallah hanya menambah gambaran kita kejadiannya seperti apa. Dan wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi kita sallallahu ya. Ini perkataannya kepada Umar. Hadza Jibril atakum yuallimukum amra dinukum. Itu atau Jibril ya, mendatangi kalian untuk mengajari kalian urusan agama kalian. Imam Nawawi mengatakan fihi dalil ala annal iman, bahwasanya iman, Islam dan ihsan tusamma kulluha dinan, bahwa semua itulah yang disebut dinan, din, ad-dinu ya. Din itu mencakup Islam, iman dan ihsan. Ya, ini makna ad-din. Jadi din itu sebagian ulama menyebutkannya syariat kita. Maka masuk di Islam karena Islam ada inqiyadu bit ta'ah, ada terikat dengan ketaatan. Ya, dan termasuk juga hal yang sifatnya akidah atau aqaid. Ada definisi din lain yang menarik. Din itu maknanya adalah al-jaza bil adli. Ya. Jadi ini definisi yang lain. Ad-din itu definisinya adalah al-jaza'u bil adli. Dalam banyak buku fikih disebutkan seperti itu. Kalau dalam buku fikih kadang pembukaannya kan para ulama terangkan ada kata ad-din, biasanya disyarah juga. Biasanya penjelasnya ad-din adalah syariat ya, syariat kita, dan makna lainnya adalah al-jaza bil adli, pembalasan secara adil. Ya, dan itu makna yang bisa kita pahami dalam ayat surah Al-Fatihah. Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Malik al-Yaumiddin. Malik raja hari pembalasan. Ya. Imam Nawawi melanjutkan, wa fil hadis dalilun ala annal iman bil qadari wajibun. Hadis ini menunjukkan menjadi dalil bahwasanya iman terhadap takdir adalah wajib. Kembali terlihat bagaimana Imam Nawawi begitu fokus ya, cenderung untuk membahas takdir ya. Wa ala tarkil khawdi fil umur. Tetapi juga pelajaran dari hadis ini meninggalkan al-khawd. Khawd itu debat ya. Berdebat ya. Lebih cenderung bermakna debat kusir, bukan debat ilmiah. Al-khawd fil umur. Ya, debat kusir dalam masalah takdir ini. Wa ala wujubir ridha bil qada. Dan pelajaran dari hadis ini juga tentang wajibnya ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk dalam pelajaran hadis ini adalah ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang muslim berusaha sebaik mungkin setelah terjadi, karena iman dia kepada takdir, dia sadar bahwasanya ini adalah takdir Allah SWT. Artinya Allah menghendaki itu terjadi. Seburuk apapun itu yang terjadi, dia sadar, oh ini sudah dikehendaki oleh Allah SWT. Maka dia bisa lebih tenang. Ya. Dia bisa lebih tenang. Ya.
dalam pelajaran lain kita tahu dia disunnahkan, diajarkan untuk berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketika ditimpa musibah. Ya. Untuk menekankan ridho terhadap qada ini, Imam Nawawi menarik di sini menukil kisah seorang yang datang kepada Imam Ahmad. Ya, dan ini sebenarnya di antara sisi yang ingin kita pelajari dalam halaqah kita, dalam majelis kita, bagaimana kita melihat cerita para ulama secara lengkap dalam bukunya secara lengkap. Jadi buku Imam Nawawi ini setelah cerita berbagai hal tadi menambahkan kisah untuk menekankan ridho terhadap qada ini. Ya, itu kisah disebutkan dakhala ar-rajulu ala ibni Hanbal. Seseorang masuk atau datang kepada Ibnu Hanbal. Ya, Ibnu Hanbal siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Salah satu imam madhab yang paling akhir, ya, yang paling akhir meninggal, ya. Yang pertama Abu Hanifah, lalu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan terakhir meninggal Imam Ahmad atau Ibnu Hanbal rahimahullah. Faqala, orang itu mengatakan idzni, artinya kurang lebih artinya minta nasihat kepada Imam Ahmad. Faqala, maka Imam Ahmad berkata nasihatnya, ya. Dan kembali Imam Nawawi menempatkan nasihat ini untuk menekankan tadi wujubur ridha bil qada, wajib ridha dengan ketetapan Allah SWT. Imam Ahmad menyampaikan in kana Allah taala qala bir rizqi fahtimamu kalimata. Jika Allah SWT qad takaffala, telah menjamin birrizki, rezeki, fahtimamu kalimat, maka ihtimam kamu, perhatian besar kamu terhadap rezeki, bahkan sampai melupakan banyak hal, itu limada. Kenapa harus begitu? Ya, limada. Kenapa? Ya. Ini nasihat pertama Imam Ahmad. Jadi poinnya, yakinlah rezeki itu telah takaffala, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu adabnya ketika kita mendengar perkataan para ulama kita membawanya dalam perspektif positif, ya. Ada yang jangan membawa dalam makna negatif. Wah, berarti Imam Ahmad mengajari kita untuk tidak usaha, tidak. Tetapi keyakinan bahwa ya kalaupun mau usaha minimal tidak sampai mengorbankan banyak hal, apalagi sampai terjatuh dalam hal yang haram. Wa in kana al-khalfu 'ala Allahi haqqan fal-bakhlu atau fal-bukhlu limada. Kalau al-khalfu 'ala Allah, ini juga Masya Allah dalam sebenarnya pembahasan al-khalfu Allah alam, yang bisa anda maknai al-khalf adalah penggantian dari Allah SWT, ya. Itu benar, lalu kenapa bakhil? Ya, dalam ayat disebutkan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, ya, fahuwa yukhlifuh, Allah yang akan ganti. Kalau Allah yang akan ganti, kenapa bakhil? Ya. Jadi Masya Allah Imam Ahmad mengatakan, kalau penggantian itu sudah dijamin oleh Allah SWT, kenapa kok ada bakhil? Kenapa ada rasa bakhil? Karena kalau kita ngasih, fahuwa yukhlifuh, Allah yang ganti. Ya, Masya Allah. Dan lanjutnya Imam Ahmad, wa in kanatil jannatu haqqan. Kalau surga itu benar, farrahatu limada. Ya, kalau surga itu benar, farraha, istirahat. Jadi, mengapa istirahat? Artinya, ada surga loh yang perlu dikejar, kok istirahat? Ya. Artinya, Imam Ahmad menekankan perlunya berusaha keras untuk mengejar surga. Wa in kana su'alu munkar wa nakir haqqan. Seandainya pertanyaan munkar dan nakir itu benar, fal uns, ini al-anis, al-uns, ini artinya kesenangan di mata. Mengapa bersenang-senang? Ya. Ini alif, nun dan sin maknanya al-anis. Sebenarnya makna lainnya adalah dia supel bergaul, tapi bisa juga bermakna bersenang-senang. Jadi malam Lailul Uns, malam uns itu malam yang banyak teman, ramai seperti itu. Ya, dalam bahasa Arab. Jadi fal uns limada. Maka mengapa bersenang-senang? Ya, padahal kita tahu mati itu kita tidak tahu kapan dan akan ada pertanyaan munkar dan nakir. Wa in kanatid dunya faniyah fattuma'ninatu limada.
kalau kita tahu dunia itu fana, lalu mengapa tenang-tenang saja? Ya, mengapa tenang-tenang saja di dunia yang fana ini, artinya bisa hilang kapan saja. Wa in kana al-hisabu haqqan fal jam'u limada. Seandainya wa in kana, dan artinya jika hisab itu benar, dan tentunya Imam Ahmad memahami pemuda ini sama-sama meyakini hisab itu benar, fal jam'u limada. Maka al jam'u mengumpulkan, jadi ngapain ngumpulin? Fal jam'u limada. Mengapa al jam'u mengumpulkan? Ya, karena kita paham juga dalam hadis lainnya, orang yang semakin banyak hartanya, semakin banyak juga hisabnya, semakin panjang hisabnya. Ya. Kembali ini penekanan dari Imam Ahmad bahwa harta itu akan dihisab. Ya. Dan secara umum tentu Islam tidak melarang untuk kita mengumpulkan harta selama memberikan zakatnya, selama memberikan zakat dari harta tersebut. Bahkan kalau kita berniat untuk ihsan, berlaku baik, maka itu hal yang juga positif. Tapi perspektif Imam Ahmad di sini, mengapa ngumpulin, ya? Padahal kita sadar itu semua akan dihisab oleh Allah SWT. Terakhir Imam Ahmad mengatakan, wa in kullu syai' biqada' wa qadar. Kalau semuanya atas ketentuan dan ketetapan dari Allah SWT, fal khawfu limada. Lalu mengapa takutnya? Mengapa harus ada ketakutan kalau kita sadar bahwa semuanya atas ketentuan dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, ini nasihat para ulama kita, Imam Ahmad, ya, yang begitu dalam, ya. Dan kembali tadi adabnya kita mendengar kalam ulama kita, bahkan kalam kaum muslimin secara umum, hendaknya bawa dalam perspektif positifnya. Karena kalau kita bawaannya negatif terus, bisa jadi semua perkataan bermakna negatif. Ya. Dan ini terakhir, bagaimana Imam Nawawi mencoba, tadi Imam Nawawi membawa kisah Imam Ahmad. Selanjutnya Imam Nawawi membawa kisah atau menukil dari perkataan pendahulu beliau yang lain, yaitu boleh sebutkan dengan nama di sini, Dzakara sahibul muqamat al-ulama. Penulis buku Al-Muqamat al-Ulama. Ya, Muqamatul Ulama ini judul nama buku lengkapnya Muqamatul Ulama Baina Yadayil Khulafa wal Umara. Artinya posisi ulama atau nasihat ulama antara para khulafa dan para umara. Penulisnya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Abu Hamid Hujjatul Islam. Yang beliau maksud adalah Imam Ghazali sini. Ya. Imam Ghazali beliau ceritakan membagi ad-dunya kulluha maqsumatun ala khamsa wa ishrina qisman, 15 bagian. Ini kembali dalam buku-buku Imam Ghazali, beliau buku yang ceritanya tentang istilah orang tasawuf, tentang kondisi hatinya. Tapi kadang kita lupa, Imam Ghazali juga punya buku yang banyak tentang masalah fikih, ya, tentang masalah syariat. Bukan hanya banyak, ya, buku Imam Ghazali Al-Wajiz itu diantara buku penting dalam silsilah buku-buku madhab Syafi'i. Ya. Di antara buku yang menjadi rujukan dari Imam Nawawi juga. Ya. Jadi secara bukan hanya ilmu tentang masalah hati, Imam Ghazali bahkan istilahnya sudah beres dengan ilmu tentang syariat. Artinya beliau mendalami itu dan beliau menulis buku. Ya. Beliau punya buku yang luar biasa dalam masalah fikih dan juga usul fikih. Ya. Ini sekedar memberi gambaran, jadi sehingga Imam Ghazali bukan hanya ulama yang nulis tentang akhlak hati dan lain sebagainya, tapi dalam masalah syariat yang tentunya dibangun atas nas dan dalil, beliau pun punya warisan tulisan yang luar biasa. Dan di sini Imam Nawawi menceritakan perkataan Imam Ghazali, ya, bahwasanya dunia itu 15 saja. Yang 15 itu pun kalau dibagi lagi bukan 15 ya, maaf. Kalau dibagi 5-5-nya sini. Khamsah bil qada wal qadar. Ada 5 yang terjadi dengan qada dan qadar. Ada 5. Wa khamsah bil ijtihad. Dan 5 dengan ijtihad. Wa khamsah minha bil adat. Ada 5 karena memang adat.
Ada 5 juga bil jauhar, karena jauhar. Saya terjemahkan kemuliaan. Jauhar makna harfiahnya permata, suatu yang indah. Wa khamsah bil wirasah, dengan waris. Beliau menyebutkan, masih perkataan Imam Ghazali, fa'amal khamsatul lati biqada'i wa qadar. 5 hal yang terjadi karena qada dan qadar. Rezeki, al-walad, anak, wal ahl, keluarga, wasultan, kekuasaan, wal umr, dan usia. Ini menurut Imam Ghazali, 5 hal ini. Ya. Seakan-akan bermakna salah. Nah, ini yang nanti dikoreksi oleh Imam Nawawi, maknanya tidak salah. Jadi, bagaimana juga Imam Nawawi mengajarkan kita adab terhadap perkataan para ulama. Ya. Meskipun terkesan bisa bermakna negatif, tapi perlu memahami yang diinginkan oleh ulama tersebut. Ya, seandainya kita paham letter luck, maka kita bisa menuduh macam-macam terhadap Imam Ghazali gara-gara perkataan ini. Ya, karena seakan-akan yang qada dan qadar itu hanya 5 ini saja. Padahal kita tahu keimanan itu harusnya semua itu qada dan qadar Allah SWT. Dan 5 yang dengan ijtihad, dengan kesungguhan, menurut Imam Ghazali. Surga atau neraka, ya, atau surga dan neraka, ini bergantung pada kesungguhan. Wal iffah, kehormatan. Wal furusiyah. Furusiyah artinya kemampuan menunggang kuda, al-fars, kuda. Wal kitabah, dan penulisan buku. Artinya penulisan. Ini diperoleh dengan ijtihad menurut beliau. Wal khamsatul lati bil adah, dan 5 lagi ini adat, kebiasaan. Al-aklu, makan, tidur, al-masyu, jalan, wan nikah, nikah, dan taghawud. Taghawud artinya buang air. Ya. Artinya memang adatnya begitu, kebiasaannya seperti itu. Yang 5 dengan jauhar, dan jauhar ini Allah alam, ana terjemahkan kemuliaan, maknanya adalah permata, adalah zuhud. Mungkin bukan hanya kesungguhan, tapi perlu kemuliaan hati, kesucian hati. Zuhud, zakat, ya, kesucian hati. Wal badlu, al badlu artinya mengerahkan yang terbaik, ya, perjuangan yang terbaik, ya, al badlu. Ada hadis yang juga sering dibacakan. Allah SWT berfirman dalam hadis Wasallam, wajibat mahabbati, wajib cinta Allah SWT lil mutahabbina fiyah, orang yang saling mencinta karena Allah SWT. Wal mutajallisina fiyah, dan bermajelis, ya, semoga Zoom ini pun termasuk majelis yang dimaksud dalam hadis ini, bermajelis fiyah karena Allah SWT. Dan yang ketiga, wal mutabadzilina fiyah, dan orang yang saling memberikan apa yang bisa dia berikan. Mutabadzilina fiyah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mutabadzil, al-badlu artinya memberikan apa yang bisa dia berikan. Ya. Al-badlu ini menurut Imam Ghazali termasuk di kriteria. Wal jamal, keindahan, wal hibah, kehormatan. Hibah artinya kehormatan terhadap, artinya kehormatan seseorang. Wal khamsatul lati bil wirasa, dan 5 ini diwariskan, ya. Wallahu alam makna diwariskan, ya. Karena kalau kita lihat fal khair, kebaikan, wat tawasul, hubungan, was-sakha, wasidq, kemurahan hati, kejujuran, dan amanah. Ini wallahu alam maksud Imam Ghazali diwariskan. Yang paling mungkin wallahu alam maknanya adalah diwariskan dalam artian diajarkan, perlu dicontohkan, ya. Jadi seorang anak bisa memiliki sifat-sifat seperti ini, as-sidqu, al-amanah, itu perlu diwariskan oleh bapaknya, dicontohkan, ya. Dicontohkan, diberikan, jadi itu menjadi warisan karena dicontohkan, dipertontonkan, ya, oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh bapaknya atau orang tuanya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa ana pribadi fahami dari makna ini. Yang terakhir di sini, kalimat terakhir dalam hari ini, paragraf terakhir, wa hadza kulluhu la yunafi qawlu sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqada'i wa qadar. Perkataan Imam Ghazali di atas tidak menafikan perkataan Nabi kita SAW bahwa segala sesuatu terjadi dengan qada dan qadar Allah SWT, ketetapan dan qadarnya Allah SWT. Wa innama ma'nahu, maknanya adalah hadhil asya yakunu murattaban ala sabab. Sebagian terjadi karena sebab,
atau usaha tertentu, wa ba'duha yakunu bi ghairi sabab, yang lainnya tanpa ada sebab atau usaha tertentu. Ya. Wal jami', dan semuanya itu biqada'i wa qadar. Semuanya sebenarnya terjadi atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah ya, banyak pelajaran dari nilai-nilai yang dipaparkan Imam Ghazali. Tentu ada pelajaran, dan pelajaran yang juga penting adalah bagaimana adab Imam Nawawi mencontohkan ketika mencoba memahami perkataan dari ulama yang datang sebelumnya. Karena tentu di banyak tempat Imam Ghazali banyak juga mengajarkan tentang hal-hal tentang qada dan qadar, sehingga itu diperhatikan ya, bahwasanya perkataan ini tidak berarti Imam Ghazali menyelisih perkataan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diakhiri dengan dua penukilan Imam Nawawi terhadap ulama-ulama sebelumnya. Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad sekedar tasawur zamani, pemahaman terhadap zaman. Ya. Imam Ahmad itu meninggal di sekitar tahun 240-an ya, atau berapa? Artinya hidup di era abad ketiga. Imam Ghazali sendiri meninggal tahun 505 Hijriah. Jadi Imam Nawawi 676. Jadi beliau menukil dari ulama yang jauh, ulama yang juga selisih 100-an tahun dengan beliau. Dan ini bagi kita tentu juga pelajaran dan menjadi semangat kita membahas ini, bagaimana kita ingin ada silah, ada hubungan dengan para ulama melalui para ulama-ulama sebelumnya. Ya, bagi kita tentu melalui para asatidz kita yang masih ada alhamdulillah, dan melalui buku-buku para ulama yang tersebar dan bisa kita pelajari tentu dengan bimbingan para ustadz-ustadz kita. Demikian mungkin Pak Vektor yang bisa disampaikan. Silakan apabila ada yang menambahkan atau ada yang mau kita diskusikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, kembalikan ke Vektor, silakan. Baik, jazakallah khairan Ustadz Topan. Kemudian kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Silakan bagi rekan-rekan Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi atau menanyakan suatu hal, dipersilakan melalui chat box. Silakan. Ya. Pertama, Afwan. Ya, koreksi dari Pak Agus Yudi, jazakumullah khair, tadi agak error. Yang terakhir perkataan Imam Ghazali itu 25 ya. Jadi ada 5 kriteria dan masing-masing ada 5, totalnya 25. Bukan 15 atau 50 tadi. Jazakumullah khair Pak Agus Yudi. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Sepertinya belum ada pertanyaan nih, Mas Topan. Iya. Mungkin dari saya sendiri, Mas. Silakan. Terkait dengan hadis pertama tentang hijrah, terus kemudian ada Islam dari Umar bin Khattab, ada tentang pengkalenderan Hijriah. Nah, itu apakah ada dalil tentang menjadikan kalender Hijriah sebagai sesuatu yang dipakai di kehidupan sehari-hari, seperti pencatatan dan juga transaksi bisnis, atau kalender hijrah itu hanya sebagai patokan untuk ibadah saja? Mohon penjelasannya, Ustadz Topan. Ya, Vektor. Jadi tentang penanggalan hijriah, dan kembali sebelumnya dalam pertemuan sebelumnya kita sampaikan ini diantara hal yang diwariskan juga oleh Umar ibn Khattab ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliaulah di masa beliau menjadi khalifah lah, beliau mencetuskan pentingnya kita punya penanggalan sendiri. Dan umat Islam sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, zaman Abu Bakar,
belum merasakan perlunya penanggalan. Dan kalau kita baca dalam sirah, ada beberapa kejadian, misalnya Umar menulis surat kepada gubernur tentang sebuah perintah misalnya. Jadi yang dikenal ada dua kisah sebenarnya. Menulis perintah untuk melakukan sesuatu, itu sebagian gubernur itu agak bingung sebenarnya ini harus tahun ini harus tahun depan. Jadi karena hanya disebut bulannya dan tidak ada tahunnya kapan. Kejadian lain adalah masalah utang piutang. Jadi dilaporkan kepada Umar, akhirnya ada orang yang berhutang, dia mau melunasi hutangnya di bulan sekian, tapi tidak jelas tahunnya kapan. Akhirnya Umar ya dengan tentu berdialog dengan bermusyawarah dengan sahabat yang masih ada saat itu memutuskan memang kita perlu penanggalan. Dan apakah kita perlu menggunakan itu dalam keseharian kita? Minimal kita bisa belajar dari Umar radhiyallahu anhu, dan ini diantara sunnahnya beliau, bahwa di zaman Umar penanggalan yang lain sebenarnya sudah ada ya. Penanggalan dari bangsa-bangsa lain sudah ada, tetapi bagaimana Umar merasa umat Islam ya umat Islam perlu memiliki penanggalan sendiri ya, sehingga akhirnya mereka pun diskusi mulainya dari kapan, angka 0 tahunnya itu kapan ya, tahun pertamanya itu kapan ya. Banyak diskusinya, akhirnya ditentukan nolnya itu adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Lalu juga ada diskusi tentang bulannya, urutannya gimana. Bulan yang 12 itu ada, tetapi yang tidak ada adalah nomor satunya yang mana. Jadi nomor satunya itu yang mana. Akhirnya diputuskan nomor satunya adalah Muharram. Ya. Urutannya sudah ada, artinya para sahabat sudah terbiasa dengan urutan bulan itu, tetapi tahun baru itu mulainya yang mana, itu yang belum ada ya, sehingga Muharram lah yang merupakan tahun baru. Jadi yang paling terakhir itu berarti Dzulhijjah ya. Jadi seakan-akan setelah Dzulhijjah orang yang haji ya secara fisik mungkin rambutnya juga baru, artinya dicukur dan mulai masuk ke tahun baru ya. Kembali itu diputuskan atas ijtihad Umar dan juga musyawarah dengan sahabat-sahabat yang ada saat itu. Apakah jadi kembali tentang tadi, apakah perlu kita gunakan, apakah hukumnya wajib menggunakan itu? Secara umum Allah alam tidak sampai wajib. Tapi pada kasus-kasus tertentu di fikih memang patokannya adalah penanggalan hijriah ya. Di fikih patokannya penanggalan hijriah. Kita tahu Ramadan dan lain-lain, bahkan para ulama ketika diskusi tentang misalnya baligh, berapa usia baligh ya. Maka patokan usia di situ misalnya usia baligh bagi seorang laki-laki paling cepat 9 tahun misalnya. Jadi seorang laki-laki yang bermimpi kalau di bawah 9 tahun, begitupun wanita yang di bawah 9 tahun haid misalnya atau keluar darah, kalau di bawah 9 tahun maka dia tidak dihitung balik karena belum minimal. Nah, menentukan 9 tahun itu dihitung secara hijriyah, secara tahun hijriyah. Jadi pada ibadah-ibadah tertentu memang harus menggunakan atau wajib ya, berarti masuknya wajib menggunakan penanggalan hijriyah. Tetapi secara umum sifatnya mungkin syiar ya, menjadi syiar Islam aja bahwa kita menggunakan penanggalan Islam, bahwasanya Islam juga punya penanggalan. Wallahu a'lam. Yang jelas insya Allah tidak termasuk misalnya apakah nggak boleh kita menentukan tanggal pakai syamsiah seperti sekarang. Ya, secara umum insya Allah masuk yang boleh. Dan dalam hal-hal yang memang harus pakai hijriah, ya tentu wajib kita pakai aturan-aturan atau penanggalan secara hijriah. Demikian Vektor. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Topan penjelasannya. Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau bertanya tadi terkait dengan pertanyaan yang
pernyataan Imam Ahmad yang dinukil oleh Imam Nawawi tadi, yang ada beberapa pertanyaan, kalau kita tahu mati, kenapa masih harus, dan ini lain sebagainya. Nah, kita sekarang kan hidup secara, maksudnya kita memiliki pekerjaan dan lain sebagainya, dan di pekerjaan kita pun kita dituntut untuk bekerja secara baik dan optimum ya. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan di tengah-tengah antara pernyataan-pernyataan ini dengan apa yang kita lakukan sehari-hari sekarang, seperti itu, Ustaz. Karena kalau melihat pertanyaan-pernyataan ini kan seolah jadinya kita tuh kayak akhirnya benar-benar menarik diri dari dunia gitu, seperti itu. Ya. Syukran. Jazakumullah khair, tidak. Ya memang pernyataan-pernyataan ulama seperti ini tadi, mengapa juga kita sampaikan pentingnya kita memiliki adab dalam artian memandang dalam perspektif positif ya. Karena terkadang memang sebagai ulama saking ingin menekankan sesuatu, dan bisa jadi misalnya beberapa hal ya, misalnya karena pengenalan Imam Ahmad terhadap rajul yang bertanya ini. Ini salah satu perspektif lain mengapa beliau menekankan hal ini, sehingga yang ditekankan hal-hal yang seperti ini. Ya, misalnya in kana Allahu ta'ala qad takaffara birrizq fahtimamu kalimada. Allah sedang menjamin rezeki, mengapa ihtimam? Jadi seakan-akan mungkin bisa jadi Imam Ahmad mengetahui kondisi pemuda ini, dia itu berlebihan dalam usaha dunianya sehingga lupa hal-hal yang wajib, bisa jadi seperti itu. Tapi secara umum Islam tentu mengajarkan ajaran yang kafah ya. Ada hal yang memang wajib kita jalankan, ibadah ada yang wajib, muamalah ada yang wajib, maka itu harus. Tapi tidak semuanya harus seperti Imam Ahmad, harus seperti Imam Nawawi ya, yang sampai tidak sempat menikah ya, di usia meskipun ya Imam Nawawi memang meninggal muda ya, usia 45 tahun akhirnya meninggal, tidak sempat menikah, dan waktunya memang dihabiskan semuanya untuk belajar. Imam Ahmad pun termasuk seperti itu, dan para ulama kita memang boleh dibilang itulah peran mereka dalam kehidupan ini. Mereka menjadi ulama, mereka menjadi pembesar yang menjaga agama ini atas izin Allah SWT dengan ilmu mereka. Tapi ada peran-peran lain dalam dunia yang mungkin tidak bisa semua orang berperan seperti orang-orang sebesar Imam Ahmad ya. Dalam dunia-dunia ya, yang paling sederhana tentunya, yang paling kecil, kita sebagai orang tua harus menafkahi anak kita, menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungan kita, maka itu juga kewajiban ya. Dan kita tahu bagaimana keutamaan hal tersebut ya. Dalam hadis disebutkan seorang bapak yang mencari nafkah lalu dia lelah karena mencari nafkah, dinilai seperti orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Artinya ketika dia bekerja seperti itu, maka itu pun mujahadah, bahkan dinilai seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi, ada nas-nas yang juga menguatkan hadis dan ayat Al-Qur'an yang menguatkan pentingnya seorang mukmin untuk itqan ya, untuk bersifat itqan. Artinya berlaku sebaik mungkin. Ya, dalam hadis kama qala Nabi Muhammad SAW ya, sebagaimana disampaikan Nabi SAW ya, Allah menyebutkan innallaha yuhibbu, Allah cinta ya ketika seseorang itu ketika mengerjakan sesuatu ayyutqinahu, dia itqan dalam mengerjakan sesuatu ya. Jadi ketika dia misalnya katakanlah Rida ini misalnya tukang ngebor ya, misalnya ya Rida ya tukang ngebor minyak atau ngebor geotermal seperti itu, maka seorang muslim harusnya itqan dalam kemampuannya melakukan hal tersebut ya, dan itu diajarkan dalam agama Islam. Lalu oke, kita lanjut dulu. Jadi itu diajarkan dalam ajaran agama Islam. Bahkan ihsan sendiri sebagian ulama memaknai dengan makna itqan juga ya. Ihsan dalam artian seperti tadi maknanya lebih fokus kepada ibadah ya, tetapi ihsan lebih umum, itu dimaknai betul-betul melakukan sesuatu sebaik mungkin. Tadi mungkin bahasanya adalah ibadah, sehingga
Kalau ibadah sebaik mungkinnya ya tadi, ya seakan-akan kita melihat Allah SWT atau minimal kita meyakini Allah melihat kita. Itulah ihsan yang terbaik ketika seseorang beribadah. Tapi ketika dia keluar dari ibadah dan dia masuk kepada lapangan lain dalam perjuangan hidup ini, yaitu di kehidupan dunia yang tentunya juga diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, maka dia pun mencoba berbuat ihsan. Ya. Para ulama berdalil misalnya dengan orang yang menyembelih, yang disebutkan untuk ihsan dalam menyembelih. Ihsan tidak hanya maknanya berlaku baik terhadap si yang mau disembelih, tetapi berlaku yang terbaik kalau dia mau menyembelih. Kalau dia mau nyembelih, sembelihlah secara ihsan sebaik mungkin. Nah, kalau nyembelih yang sebaik mungkin adalah ya pisaunya dia tajamkan dulu, faljurih dzabihatahu, dan dia atau bahagiakan kalau bisa si sembelihannya itu. Itulah yang terbaik dalam menyembelih. Bagaimana yang terbaik dalam ngajar misalnya? Banyak rekan-rekan dari sini dosennya, Pak Wisnu, Indra, Kang Indra dan lain-lain. Bagaimana yang terbaik dalam mengajar? Maka seorang muslim tentu harusnya ihsan atau itqan dalam mengerjakan hal tersebut. Jadi insya Allah tidak bertentangan dan tidak untuk dipertentangan dengan kalam para ulama kita yang sifatnya seperti yang dimaksud disampaikan oleh Imam Ahmad ini dengan beberapa pendekatan tadi. Bisa jadi ya Imam Ahmad mengerti kan dakhala rajul ala ibni Hanbal. Bisa jadi Imam Ahmad mengerti pria ini, dan menurut Imam Ahmad yang terbaik bagi pria ini dikasih pesan-pesan seperti ini. Meskipun bisa jadi pesannya berlaku umum. Ataupun pendekatan lainnya adalah kita bisa maknanya seperti yang pertama misalnya, in kana Allah ta'ala qad takaffala birrizqi fahtimamu kalimada. Kalau Allah sedang menjamin rezeki, mengapa perhatian di sini anak pribadi menambahkan dalam kurung besar. Artinya ini dalam usaha berhusnuzon kepada Imam Ahmad, bahwasanya yang dimaksud adalah perhatiannya kok berlebihan banget sampai bahkan mengorbankan yang haram, maksudnya mengorbankan yang haram, mengambil yang haram ya, bukan meninggalkan yang haram. Jadi yang haram sampai dia ambil juga gara-gara ingin mengejar rezeki. Padahal toh rezeki sudah dijamin oleh Allah SWT. Nah, dalam hadis kita pertama bagaimana dunia datang dalam keadaan hina ketika niatnya adalah niatnya akhir. Dan demikian juga hal yang lainnya. Sepertinya nomor satu yang agak memang berat ya, yang dimaksud akhirnya terutama nomor satu. Kalau nomor dua sepertinya oke, tidak ada masalah. Fa in kana al-khalfu 'ala Allahi haqqan fal bukhlu limada. Kalau penggantian itu dari Allah SWT itu benar. Ya, dan ini mungkin perlu untuk kita tekankan bagi kita semua, bahwasanya dalam ayat sebutkannya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang engkau infakkan, maka Allah akan ganti. Dan ini kita perlu yakin seyakin-yakinnya. Apa yang kita infakkan di jalan Allah SWT, Allah akan ganti. Ya, Allah akan menggantinya. Lalu selanjutnya sepertinya insya Allah tidak ada masalah. Dan seperti ini juga misalnya, kalau pertanyaan muka dan akhir itu benar, maka mengapa bersenang-senang? Fal uns ans ini mengapa begitu? Nah, ini kembali dalam nuansa bagaimana Imam Ahmad ingin memberi peringatan. Tapi tentu tidak berarti agama Islam melarang kita untuk santai atau bersenang-senang, ya. Tidak. Jadi agama Islam tidak melarang hal tersebut, dan bahkan bisa jadi hal itu baik, ya. Bisa jadi hal itu baik. Dan dalam sirah Nabi kita SAW, ya, sebagai contoh kita, sebagai teladan kita, beliau pun melakukan hal-hal yang juga sifatnya unsur memberikan kesenangan. Dan secara umum kita pun diajarkan untuk idkhalus surur, memberikan kesenangan kepada orang lain, ya, tentu dengan hal yang halal. Ya, jadi mungkin poinnya itu. Dan mengapa tadi kita tekankan pentingnya adab terhadap kalam para ulama kita, karena jangan sampai kita memahaminya secara sempit lalu kita
berprasangka buruk kepada ulama tersebut. Dan ini yang akhir ini kita juga coba lihat bagaimana Imam Nawawi berhusnuzon terhadap lafal yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ya. Karena dilihat juga perkataan yang lainnya, ternyata Imam Ghazali mengimani tetap takdir, sehingga maksudnya seperti ini. Wallahu a'lam. Mungkin begitu akhirnya coba kompromi dari hal-hal yang disebutkan para ulama kita dan juga nas-nas lain. Ya, yang jelas tentu seorang muslim tidak berleha-leha dalam apa yang dia kerjakan. Itqan, ya, ihsan itu diantara prinsip, insyaallah. Demikian, Kang Rida. Gimana, Victor? Ada yang ngacung lagi kayaknya? Ada pertanyaan, Kang Towan, di chat box. Oh, di chat ya. Dari sahabat kita Aha. Terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Oh ya. Aha ini siapa ya? Pak Aha mau menyampaikan nama lengkapnya. Izin bertanya terkait tanda-tanda kiamat dalam ayat tersebut, apakah tanda itu hal yang sudah wajar atau maksud saat ini, atau tanda-tanda yang baru atau masih atau aneh saja? Nah, Syekh Utsaimin juga membahas pertanyaan ini dan beliau jawab dalam syarahnya, wallahu a'lam juga. Jadi tidak tahu apakah memang hal ini sudah terjadi atau tidak, dan ada kecenderungan hal-hal tersebut sudah terjadi, beliau bilang. Ya, terutama yang bagian yatatawaluna fil bunyan. Jadi orang-orang berlomba-lomba, jadi orang terjadi perubahan yang begitu besar, orang lalu berlomba untuk hal-hal yang tadi berlomba-lomba untuk saling, istilah orang Sunda ya, Pak gede-gede ya, saling membanggakan bangunannya yang lebih tinggi. Padahal dulu kondisi mereka termasuk istilahnya orang yang fakir, orang yang miskin, tapi kondisi berubah, mereka tahu-tahu mendapatkan berkah ekonomi, kalau mau diistilahkan seperti itu. Kejadian ini wallahu alam bisa jadi seperti itu, dan kejadian ini sangat nampak ya, sangat nampak yang bagian dua, bukan yang bagian seorang ibu hamba sahaya melahirkan, tapi yang kedua yang lebih nampak. Dan itu kalau tidak salah begitu juga jawaban Syekh Utsaimin. Yang pertama Allahu a'lam, dan yang kedua sepertinya sudah banyak terjadi. Dan fenomena sekarang banyak terlihat ya. Misalnya negeri yang sekarang ekonominya melesat sekali ya, Cina, banyak orang-orang yang dulunya miskin itu tahu-tahu menjadi menjadi sangat kaya dengan perubahan ekonomi yang terjadi. Oh, Masya Allah. Ya, Aha ternyata Afan, Ana lupa singkatan. Ikhwah kita Ari Hartanto, ya, alumni kimia, sama-sama kuliah dulu, angkatan 99. Ya, begitu mungkin Kang Ari. Jadi kita bisa melihat apakah itu sudah terjadi. Secara umum yang kedua sepertinya sudah umumnya kita lihat ya, wallahu alam, tanpa memastikan, bisa jadi sudah ada tanda-tanda seperti itu. Dan secara umum para ulama mengatakan tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat besar yang kecil. Ya, jadi ada kiamat itu ada dua, kiamat besar, kiamat hari kiamat, ya, kiamat kecil, kiamat sukro. Kiamat kecil itu ya, meninggalnya masing-masing manusia. Dan ini sebenarnya yang kita perlu lebih hati-hati, karena kiamat kecil kita itu bisa terjadi jauh sebelum kiamat besar. Dan kita perlu lebih hati-hati terhadap hal tersebut. Lalu ada kiamat besar. Ya. Nah, kiamat besar ini juga ada tanda-tanda kiamat yang kecil dan ada tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kecil itu memang dia sudah terjadi, tapi kiamat tidak akan terjadi dalam waktu singkat setelah munculnya tanda-tanda itu. Ya. Bahkan juga tidak semua tanda-tanda kiamat itu hal yang negatif. Misalnya di antara tanda kiamat kecil adalah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa Nabi terakhir itu sudah datang, maka berarti ya sudah terakhir ini. Artinya
memang sudah dekat kepada hari kiamat. Meskipun dekatnya itu tidak dalam orde hari, tidak dalam orde hari. Ya. Termasuk beberapa hal yang disebutkan dalam hal ini, para ulama menyebutkan adalah tanda-tanda kiamat kecil untuk tanda-tanda kecil untuk kiamat besar. Tanda-tanda besar contohnya adalah matahari sudah atau bersinar atau terbit dari barat. Dan itu adalah tanda besar yang terjadinya hari kiamat. Bahkan hari kiamat terjadi di hari itu. Ya. Tapi tidak saat itu. Jadi tidak saat matahari terbit dari barat, tahu-tahu kiamat. Tidak. Masih ada jam-jam berlalu dan manusia saat itu mulai sadar loh. Ini seperti kisah orang-orang itu ya. Orang-orang yang dulu mereka celah, yang menceritakan akan terjadi tanda-tanda kiamat seperti ini. Lalu mereka sadar, mereka coba tobat, tetapi ketika muncul tanda kiamat besar, tanda-tanda besar, kiamat besar, maka tobat sudah tidak diterima. Ya. Dan maaf jadi lari ke situ, tapi poinnya, taubat itu batasnya tidak di ujung terjadinya kiamat, tetapi masih ada waktu-waktu kiamat itu belum terjadi, tetapi taubat sudah tidak bisa. Begitupun kiamat kecil, seseorang meninggal. Taubat itu tidak ditutup saat dia meninggal, tapi taubat ditutup beberapa saat sebelum dia meninggal. Sehingga ada saat-saat di mana dia sadar, dia harus taubat, dan dia coba taubat, tapi tidak boleh lagi taubat. Karena lafadznya hatta yugharzir, sampai nyawa itu ada di kerongkongan. Dan itu dia masih hidup. Ya. Makanya kita saksikan Fir'aun sampai sempat mengatakan, amantu billadzi amanat bihi Bani Israel. Saya beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Dia sempat ngomong, tapi saat itu sudah ditutup pintu tobat. Ya. Wallahu a'lam. Begitu mungkin Kang Aha. Kang Ari. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Topan. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bapak dan Ibu sebelum kita menutup majelis kita kali ini. Ya. Apakah ada hadis penutup Ustaz Topan? Hadis atau nasihat penutup? Abdul Wahab tadi bukan ngacung ya? Anda nggak lihat ya? Salah ya? Saya tidak melihat. Oke. Tadi tidak, oke. Ya. Ya mungkin jazakumullah khair Vektor sebagai penutup sebelum nanti ditutup oleh Vektor dari sini, atau mungkin penutupnya mirip dengan yang pekan lalu, bagaimana pembahasan tentang takdir ini memang biasanya termasuk jelimet, tetapi Nabi kita SAW mengatakan malu ya, sampai perkataan salah seorang sahabat ya, yang berkata, ya Rasulullah, kalau sudah jelas tempat kita di surga dan di neraka, mengapa kita harus beramal? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, malu fakullun muyassarun lima khalaqalahu. Setiap kita akan dimudahkan untuk mengamalkan apa-apa yang membawa dia kepada takdirnya yang telah ditetapkan itu. Ya, maka kembali dan akhwat sekalian, semoga kita semangat insyaallah untuk istiqamah ya, mempelajari syariat ini, dan tentu yang lebih penting menjalankan syariat ini apa yang diajarkan oleh Allah SWT, oleh Nabi Muhammad SAW melalui para ulama kita. Nasihat yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita lihat di sini bagaimana Imam Nawawi menjadi orang besar seperti Imam Nawawi ya, karena beliau belajar kepada orang-orang besar sebelumnya ya. Dan di sini semoga menjadi semangat dan menjadi salah satu momentum yang mendorong kita untuk memulai halaqah atau kajian ini, adalah semangat kita untuk sama-sama memegang tali tersebut ya, tali yang ujungnya insya Allah adalah Allah SWT. Di tali di sananya berasal dari Allah SWT. Di tali itu juga berpegang Nabi kita, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama. Dan tugas kita adalah memegang tali itu, memperhatikan, melihat nasihat para ulama kita. Dan kita baca buku Imam Nawawi, bagaimana beliau mengambil pelajaran dari ulama-ulama yang setelahnya. Dan tadi hal penting lainnya adalah
husnuzon, ya, berprasangka positif, selalu membawa kalimat-kalimat dalam makna yang positif. Dan ini juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu membawa kemungkinan perkataan kaum muslim, orang-orang beriman pada maknanya yang positif. Pada maknanya yang positif sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan tidak menyebabkan pertentangan atau pertikaian di antara kaum muslimin. Itu poin yang kedua yang dari beberapa pekan ini terlihat bagaimana Imam Nawawi banyak menukil, mengambil pelajaran daripada para ulama setelahnya, dan itu di antara makna doa yang kita baca, ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ulama mufassir, Allah alam, yang Anda ingat Mujahid, ya, mengatakan imam bagi orang yang bertakwa itu artinya pemahamannya adalah dia berdoa untuk bisa menjadi makmum yang baik kepada orang yang bertakwa sebelumnya. Karena begitulah seseorang hanya bisa menjadi imam bagi orang bertakwa setelahnya, setelah dia bermakmum kepada orang-orang bertakwa yang datang sebelumnya. Dan Masya Allah, para ulama kita, ya, termasuk juga para ulama-ulama yang masih hidup saat ini, para ustadz kita, banyak sebenarnya membuka pintu ilmu mereka, dan ini yang kita coba pilih, ya, diantaranya dengan buku Syarah Riyadhus Shalihin, penjelasan dari 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawinya sendiri. Demikian mungkin punten penutupnya agak panjang, Victor. Silakan, Victor tutup, ya, sebelum malam lewat tengah malam di sana di tempatnya Victor. Silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustadz Topan, dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu sahabat yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kita bisa disampaikan pada pekan ke depan dan juga bisa istiqomah menyisihkan waktu kita 1,5 jam insya Allah untuk bisa menuntut ilmu agama sehingga kita bisa paham tentang agama Islam ini. Demikian Bapak dan Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah memberi ampunan kepada kita akibat dosa atau kesalahan-kesalahan dalam majelis ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.